Hari pernikahan sudah semakin dekat, dan persiapan untuk acara yang besar itu hampir selesai. Di sebuah desa kecil, keluarga besar sedang menantikan hari istimewa di mana adik ipar, Siti, akan menikah dengan seorang pria pilihan keluarganya, Rizal. Semua orang begitu bersemangat, tidak hanya karena pernikahan itu penting bagi keluarga mereka, tetapi juga karena acara ini akan menjadi ajang besar bagi seluruh warga desa. Namun, sehari sebelum hari pernikahan, sebuah kejadian yang sangat tidak terduga terjadi. Siti, pengantin perempuan, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Keluarga mulai panik. Semua upaya untuk mencarinya tak membuahkan hasil. Ternyata, Siti kabur bersama pacarnya, seorang pria yang tidak disetujui oleh keluarga, meninggalkan kekacauan yang luar biasa. Dalam situasi seperti ini, keluarga besar mulai bingung. Apa yang harus mereka lakukan? Pernikahan sudah direncanakan dengan matang, dan banyak tamu yang sudah datang dari luar kota. Tidak ada cara lain selain menghadapinya dengan kepala tegak. Namun, kehormatan keluarga harus dipertahankan. Di tengah kepanikan tersebut, suami Siti, Rizal, terlihat sangat tertekan. Ia merasa dihina oleh perbuatan adik iparnya. Apa yang harus kita lakukan? Tidak mungkin kita membiarkan upacara pernikahan gagal. Rizal berkata dengan cemas kepada istrinya, Mira. Mira, yang tidak ingin melihat keluarganya hancur dan malu, berpikir keras. Setelah beberapa saat, ide nekat muncul di kepalanya. Ia menatap suaminya Anton dengan serius. Kita harus menjaga kehormatan keluarga ini, Anton. Kamu harus menggantikan posisi Siti. Kamu yang akan menjadi pengantin wanita. Anton terkejut. Apa? Aku menggantikan posisi Siti? Bagaimana bisa? Itu tidak mungkin. Mira mendekat dan menjelaskan dengan tegas. Kita tidak punya pilihan lain, Anton. Keluarga kita sudah dipersiapkan untuk acara ini, dan kita tidak bisa menanggung malu. Kami bisa mengatasi ini sementara sampai kita menemukan solusi lain. Kamu harus menyamar sebagai mempelai wanita, hanya untuk mengikuti upacara sampai Siti ditemukan. Anton merasa terjebak dalam situasi yang sangat sulit. Ia tidak pernah membayangkan akan berada di posisi ini, berpakaian seperti seorang wanita di tengah upacara pernikahan. Namun ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menjaga kehormatan keluarga mereka. Malam sebelum pernikahan, Mira dan beberapa anggota keluarga mempersiapkan semua yang diperlukan. Mereka mengubah rumah mereka menjadi salon kecantikan sementara, mengubah penampilan Anton menjadi seorang pengantin wanita. Mira memulai dengan merias wajah Anton dengan makeup yang sempurna, foundation, eyeliner, lipstik merah, dan pemulas wajah yang membuat Anton terlihat sangat berbeda. Jangan khawatir, kamu akan terlihat cantik, Mira berkata sambil tertawa kecil, meskipun ada rasa cemas di wajahnya. Setelah itu, Anton dikenakan gaun pengantin yang telah disiapkan untuk Siti. Gaun itu berwarna putih, dengan bordir halus dan rendah yang elegan. Ketika Anton mengenakannya, ia merasa aneh, namun juga terkejut dengan perubahan penampilannya. Kamu luar biasa cantik, Anton. Mira memujinya, sambil mengatur rambutnya. Rambut Anton yang biasanya pendek dan maskulin kini dipanjangkan dan dipasang wig panjang yang indah, diwarnai dengan nuansa coklat keemasan. Setelah seluruh proses selesai, Anton memandang dirinya di cermin. Sosok yang ada di hadapannya bukanlah dirinya yang biasa. Ia tampak seperti seorang pengantin wanita yang sempurna. Bagaimana rasanya? Mira bertanya. Anton menghela napas panjang. Aku tidak bisa mengenali diriku sendiri. Namun, tanpa pilihan lain, Anton mengumpulkan keberanian. Baiklah, ini untuk keluarga. Pagi itu, upacara pernikahan dimulai. Semua orang di desa berkumpul di rumah keluarga besar untuk merayakan hari yang seharusnya bahagia. Anton, dengan wajah tertutup sedikit oleh veil pengantin, memasuki ruang upacara bersama Rizal. Semua mata tertuju padanya, dan ia merasa gugup dan canggung. Tetapi ia tahu,
Jika ia menunjukkan rasa ragu sedikit saja, seluruh keluarga akan malu. Ketika tiba saatnya untuk bertukar janji suci, Anton berdiri dengan anggun meskipun hatinya berdebar hebat. Rizal, yang tampaknya tidak menyadari identitas asli pengantin wanita di hadapannya, melanjutkan upacara seperti biasa. Namun, rasa cemas Anton semakin meningkat ketika ia melihat beberapa tamu mulai berbicara di belakangnya, merasa ada yang tidak biasa. Anton berusaha untuk tetap tenang, terus memperhatikan langkah demi langkah. Pada saat itu, nenek Rizal yang sangat tajam memperhatikan Anton dan menatapnya dengan curiga. Namun, nenek itu tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk. Ini adalah ujian besar bagi Anton, tetapi ia terus bertahan. Setelah upacara selesai, keluarga besar merasa lega, meskipun ada sedikit kebingungan di antara para tamu. Mereka tidak tahu bagaimana menyikapi situasi yang aneh itu, namun semua orang merasa bahwa upacara tersebut berhasil dilaksanakan, bahkan tanpa Siti. Malam setelah upacara, keluarga mulai mencari cara untuk mengungkapkan kebenaran. Mereka harus mencari Siti dan memastikan bahwa dia kembali ke rumah untuk menghadapi konsekuensinya. Setelah beberapa hari pencarian yang intens, akhirnya Siti ditemukan. Dia menjelaskan bahwa dia merasa terpaksa kabur karena tidak ingin menikah dengan pria yang dipilihkan keluarganya. Ia mengaku telah bertemu dengan seseorang yang benar-benar ia cintai. Setelah diskusi panjang, keluarga memutuskan untuk memberikan kesempatan kedua pada Siti, tetapi dengan syarat bahwa dia harus berbicara jujur dan menerima tanggung jawab. Anton, meskipun ia telah melakukan tugasnya dengan baik, merasa lega akhirnya bisa kembali ke kehidupan normalnya. Ia dan Mira kembali berdua, merasa bahwa meskipun semua ini terjadi dengan cara yang sangat tidak biasa, mereka berhasil menjaga kehormatan keluarga. Ini pasti pengalaman paling gila dalam hidupku, kata Anton sambil tersenyum lelah. Tapi aku lega ini sudah berakhir. Mira hanya bisa tertawa, meskipun ada sedikit kebingungan dalam dirinya. Aku tidak pernah berpikir kita akan sampai di sini, tapi kamu benar-benar luar biasa. Anton mengangguk. Sekarang kita hanya perlu melupakan semua ini dan terus maju. Dengan Siti akhirnya kembali ke rumah, dan keluarga yang bersatu kembali. Cerita ini berakhir dengan pelajaran tentang cinta, pengorbanan, dan bagaimana kadang-kadang kehidupan membawa kita pada keputusan yang tidak terduga. Anton tersenyum lebar, mencoba membuat suasana ringan setelah segala kecanggungan yang telah mereka lewati. Biar aku aja yang jadi istri Rizal, hahaha, katanya sambil tertawa geli. Namun, Mira hanya diam, matanya tajam menatap Anton dengan ekspresi yang sulit ditebak. Dia tidak berkata apa-apa, hanya mengambil sandal dari dekat pintu, lalu tanpa ampun melemparkan sandal itu ke arah Anton. Astaga Mira, apa-apaan sih? Anton tertawa sambil menangkis sandal yang terbang, tapi dia tahu Mira bukan benar-benar marah. Wajah Mira justru terlihat sedikit serius, meski senyum kecil masih menguntai di sudut bibirnya. Jangan sok gombal Anton, aku nggak percaya sama omonganmu, kata Mira. Akhirnya membuka suara dengan suara yang penuh canda. Kamu yang tadi hampir pingsan aja di depan altar, sekarang malah jadi pahlawan, hahaha. Anton menggelengkan kepala sambil tertawa terbahak-bahak merasakan lega. Kamu nggak ngerti Mira, pengalaman jadi pengantin wanita itu luar biasa. Jangan salah, aku jadi tahu banget gimana rasanya pakai gaun pengantin dan berjalan di depan banyak orang. Rasanya, cukup berat! Anton mengelus dadanya, berpura-pura kelelahan. Mira tertawa kecil, tampak lebih rileks setelah segala drama pernikahan yang mereka jalani. Kamu memang nekat, Anton. Tapi, terima kasih sudah membantu keluarga kita. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi kalau kamu nggak mengambil peran itu. Kamu nggak cuma menjaga kehormatan keluarga, tapi juga membuat kami semua tertawa. Walaupun itu di luar dugaan. Anton mengangguk. Matanya sedikit berkaca-kaca. Mira, aku cuma nggak mau melihat semuanya berantakan. Aku harus melakukannya, bahkan kalau itu berarti jadi pengantin wanita untuk beberapa jam. Aku tahu itu gila, tapi kalau aku nggak ngelakuin itu, kita semua bisa malu kan? Mira mengangguk pelan, lalu melangkah mendekat dan menepuk pundaknya. Kamu benar, dan aku bangga padamu, Anton. Kamu memang lebih kuat dari yang aku kira. Tapi,
Lain kali kalau kamu mau ganti-ganti peran, pastikan gak sampai aku dilempar sandal, oke? Anton tertawa lagi, merasa lebih lega. Oke, aku janji gak ada lagi drama ganti-ganti peran kecuali kalau aku pakai jas pengantin pria lagi. Tapi kalau itu terjadi, kamu yang jadi pengantinnya ya? Mira hanya tersenyum sambil memeluk Anton. Hahaha, kalau itu sih pasti kamu harus lebih banyak latihan. Tapi terima kasih Anton. Sekarang kita bisa mulai menikmati hari-hari kita tanpa drama lagi. Semuanya sudah beres kan? Anton tersenyum bahagia. Iya, semuanya sudah beres. Dan semoga kita tidak perlu lagi menghadapi situasi yang begitu absurd, kan? Mira tersenyum lebar, melepaskan pelukannya. Ya, aku harap begitu. Cuma, kalau kamu mulai bicara soal berpakaian jadi pengantin wanita lagi, aku bakal kasih lebih banyak sandal buat dilempar. Hahaha. Anton hanya tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan Mira. Tahu bahwa meskipun mereka melewati banyak drama, mereka bisa selalu menemukan cara untuk tertawa bersama.